Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Ya, gimana Bu Epa, sehat? Alhamdulillah sehat sekali, Ibu. Ya, masih semangat Bu Epa? Semangat sekali. Baik Bu Epa, sekarang itu kita menginjak ke pendampingan keempat gitu ya. Ya. Alhamdulillah ya, selama pendampingan 1, 2, 3, 4 kita tetap muka. Nah, untuk saya sebelum ke praobservasi untuk pendampingan keempat, saya ingin tahu nih bagaimana sih kegiatan Bu Epa selama sebulan kemarin untuk mengisi modul 2.1, 2.2 dan 2.3 ya, tentang diferensiasi, KSE sama coaching ya sih. Ya. Silahkan. Baik, Ibu, terima kasih atas waktunya, Bu. Jadi selama sebulan ini saya mengembangkan 3 modul, modul 2 ya, modul 2.1 ini mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Di sini saya alhamdulillah ketika mendemonstrasikan kontekstual, saya sudah tuangkan, saya sudah praktekkan di kelas pembelajaran berdiferensiasinya. Kemudian juga ditambah 2.2 pembelajaran sosial emosionalnya juga sudah diterapkan, pembelajaran mindfulness gitu ya, mengenai perasaan anak, teknik stop sudah dilakukan. Begitu juga di sini yang 2.3 kepada rekan sejawat sudah melakukan observasi, kemudian juga di sini observasinya. Nah, yang 2.1 ini pembelajaran diferensiasi alhamdulillah sudah dilakukan, saya sudah membuat aksi nyatanya ya Ibu ya. Dan 2.2 juga pembelajaran sosial emosional, saya sudah menerapkan pembelajaran ini mengimbaskan kepada rekan sejawat. Kedua, pembelajaran di kelas, kemudian menanyakan bagaimana perasaan saya ketika menerapkan pembelajaran sosial emosional ini sudah di aksi nyata. 2.2 juga sudah selesai. Nah, 2.3 juga sedang berjalan, sudah dilakukan. Alhamdulillah Bu, sudah dilakukan gitu dalam pembelajaran. Yang kemarin coaching sama Bu Dede sama Bu Murni itu ya, yang 2.3 ya itu. 2.3 juga itu. Dengan rekan dulu di sini sudah praktik baiknya. Saya juga udah lihat di YouTube ada praktik baik pengimbasan KSE ya. Oh iya, ya, iya. Alhamdulillah Bu Epa, senang sekali saya melihatnya perkembangan Bu Epa sangat baik di LMS maupun di aksi nyata di praktik baik Bu Epa sehari-hari ya. Baik, terima kasih Ibu. Ya baik, nah sebelumnya saya ingin menginformasikan bahwa tujuan pendampingan keempat ini yaitu melihat secara langsung real thinking penerapan pembelajaran yang berpusat pada murid baik dalam budaya positifnya, diferensiasi maupun KSE-nya. Baik, Bu Epa sudah mempersiapkan ininya apa RPP-nya? Oh, sudah Bu, sudah mempersiapkan ya. Baik, ini RPP-nya sudah sangat baik sekali. Di sini sudah ada tujuan, capaian, lalu model pembelajaran. Ini kompetensi KSE-nya juga sudah diterapkan. Diferensiasinya juga lengkap ya, ada diferensiasi konten, produk, dan di prosesnya juga ada. Lalu KSE-nya kesadaran diri, manajemen diri. Ini yang menentukan peran itu di manajemen diri, lalu diferensiasi produk ya, sampai pengambilan keputusan yang bertanggung jawab ya sudah ada ya Bu. Saya sangat tidak sabar sekali ingin langsung melihat ke proses pembelajaran ya Bu Epa ya, bagus sekali. Baik, sasarannya Bu Epa ini kapan Bu Epa ini waktunya? Waktu pelaksanaan pembelajarannya. Ya, kita kan sekarang jam 8 ya. Sebentar lagi ya jam 10 ya, iya, jam 10 sampai jam 10 mungkin ya. Ya. Kelas fase F ya Pak Epa ya? Ya. Betul. Ya, nanti di ini Pak Epa mohon izin dalam pelaksanaan proses pembelajaran di kelas saya mungkin akan mencatat ya, tapi tidak akan mengganggu Pak Epa, tidak akan mengganggu perjalanan proses pembelajaran. Cuma saya ingin mencatat sesuai dengan observasi pembelajaran. Nanti itu apa saja sih yang akan saya catat? Yang pertama, mengembangkan lingkungan kelasnya, apa sudah memfasilitasi murid atau belum, lalu memandu proses belajarnya, lalu yang terakhir itu proses assessment baik di awal, di proses maupun di akhir, serta refleksi dan umpan balik. Itu mungkin ya Bu Epa ya.
Kita istirahat sebentar, nanti kita langsung observasi kelas ya Bapak ya. Siap. Ya, terima kasih ya. Halo, hari ini saya akan disupervisi ya di sini diobservasi bagaimana saya mengajar di kelas. Mari ikuti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Nah, baik anak-anak, apa kabar? Alhamdulillahirrahmanirrahim ya. Sehat ya. Wah, kelas ini sudah bersih ya, rapi ya. Oke, kelas ini memang bagus sekali ya. Sudah rapi. Baik, silakan dipimpin doa dulu sebelum mulai pembelajaran. Ya. Duduk siap. Sebelum memulai kegiatan belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati, mulai. Doa cukupkan. Siap, bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siap belajar nih? Ya. Ya, silakan bukunya dikeluarkan dulu. Bukunya dikeluarkan dulu. Ya. Buku paketnya sudah ya? Ada ya? Kalau udah siap. Ya. Oke. Sudah disiapkan. Sambil kalian mempersiapkan, Ibu absen dulu ya. Abfani. Sakit? Ali Akbar. Oke, siap. Ali Akbar. Ali Ridwanullah. Alika Novianti. Sakit? Sakit. Alika sering sakit ya? Ya. Sudah ditengok? Belum. Ya, nanti tengok ya. Wali kelasnya. Dian Mardiana. Di sini berarti yang sakit itu ada 3 orang, 4 orang maaf, dan tanpa keterangan juga ada 4 orang. Nanti di pertemuan selanjutnya Ibu akan tanyakan ya, mengapa ya. Nah, baik anak-anak, coba perhatikan di sini ya. Hari ini kita akan belajar mengenai potensi perikanan di Indonesia. Ya, potensi perikanan di Indonesia. Nah, tapi sebelum ke sana, Ibu ingin bercerita dulu nih, ya, untuk pembelajaran sosial emosional kalian. Nih ada 3 cerita di sini. Pertama, semua penduduk desa memutuskan untuk berdoa di saat hujan. Semalam hujan kan? Pada hari itu semua orang berkumpul, tapi hanya ada 1 orang yang datang dengan membawa payung. Itu disebut keyakinan. Ya. Nah, ini berdoa di saat hujan itu merupakan keyakinan. Kedua, ketika kamu melempar bayi berusia 1 tahun ke atas, ketika bayi ya, nah bayi tersebut bukan takut tapi malah tertawa. Betul gak? Dia senang. Karena si bayi tahu kamu akan menangkapnya, itu disebut kepercayaan. Ya. Dan yang terakhir nih, setiap malam kita pergi ke tempat tidur dan tidak tahu apakah besok akan bangun lagi. Nah, namun kita masih tetap menyetel alarm. Nah, itu yang disebut dengan harapan. Ya, ini 3 kata ajaib dari cerita, bahwa yang pertama kita harus yakin, percaya, dan ada harapan. Ya. Nah, di dalam pembelajaran ini yakin dari sini, dari 3 cerita ini ada keyakinan di dalam diri kalian untuk mengikuti pembelajaran hari ini dengan kepercayaan, percaya terhadap teman, percaya terhadap diri sendiri ya, di sini, dan ada harapan. Maka dari itu di sini Ibu menyampaikan tujuan pembelajaran kali ini, yaitu melalui tayangan video dan bahan ajar cetak atau internet. Nanti kalian boleh memilih mau pilih melalui video atau bahan cetak yang
belajar atau bahan cetak yang sudah disediakan. Murid mampu mempublikasikan, jadi kalian nanti mampu mempresentasikan, mempublikasikan potensi dan pengelolaan sumber daya kelautan. Di sini yaitu perikanan di Indonesia berdasarkan hasil pemahamannya sesuai dengan minat dan bakat murid dengan tepat. Di mana di sini diferensiasi produknya itu berdasarkan profil belajar kalian. Oke? Siap? Ya. Siap. Kesepakatan kelas ya dengan keyakinannya ya. Ini kan dari setiap siswa tapi harus diyakini oleh semuanya. Ini kan sudah 2 ya. Jadi harus yakin bahwa di sini menjaga kebersihan, tidak boleh makan saat jam pelajaran dimulai, tidak boleh berisik saat guru ada di kelas. Baju dimasukkan nggak? Ya. Boleh ke toilet, boleh minum. Oke, masuk kelas tepat waktu. Nah, ini jangan makan permen lollipop atau permen karet ya. Kemudian mengucapkan salam ketika masuk kelas, tidak boleh berbicara kasar. Kemudian harus serius saat melakukan presentasi, tidak boleh main HP kecuali diinstruksikan, menghargai pendapat orang lain, kemudian aktif ketika kegiatan pembelajaran, tidak ada bullying. Ya, empati terhadap teman jika butuh pertolongan, dilarang tidur di kelas. Kemudian tidak boleh bertanya saat presentasi, jadi mendengarkan dulu yang presentasi gitu ya. Tidak bermusuhan, wajib membawa perlengkapan belajar yang dibutuhkan, aktif dalam diskusi kelompok, nanti ada diskusi ya. Harus memberi WiFi ketika teman tidak memiliki kuota. Baik anak-anak, di sini keyakinannya sudah diyakinkan ya, kesehatan, disiplin, ketenangan, kerapihan, tanggung jawab, kesegaran, kesopanan, menghargai guru dan lain sebagainya. Siap diyakini ini? Siap. Siap ya? Kita tes kemampuan awal dulu ya. Boleh di-scan barcode-nya? Ada yang tidak punya WiFi? Oh, punya. Ya. Boleh silakan maju ke depan jika tidak terlalu jauh. Ke situs. Itu ke situs ya. Oke, waktunya 2 menit lagi ya. 6, 7. Wah, ternyata sudah hebat-hebat ya. Baik, sudah selesai? Ya, oke. Nanti dari tes kemampuan awal ini, ketika kalian nanti pembelajaran, mohon harus dilihat lagi responnya dengan hasil pembelajaran kalian ya di sini. Baik, bisa disimpan dulu HP-nya kalau sudah selesai? Ya, oke, simpan dulu. Baik anak-anak, selanjutnya kita akan duduk berkelompok dulu ya. Nah, kemarin Ibu sudah mengumumkan ya bahwa hasil psikotes kemarin kalian sudah dikelompokkan berdasarkan profil belajar kalian atau gaya belajar kalian. Silakan di sini Ibu bacakan aja ya. Yang profil auditori Afgani, silakan langsung merapat ya. Ali Akbar, Ali Ridwanullah, Alika. Nah, yang kinestetik karena lebih banyak di sini, maka Ibu akan bagi menjadi 2 kelompok ya. Ya, 2 kelompok, tapi dengan tugasnya yang sama. Ahmad Samudra, Alvin, Audira Kale, Caca. Oke, boleh, silakan. Ya. Berarti di sini auditori, visual, dan kinestetik di sini ya. Pebi, mana Pebi? Auditori. Di sini ya, auditori ya? Ya. Audira kinestetik di sini. Ya, silakan. Baik anak-anak, coba perhatikan di sini. Nah,
nanti yang kelompok audio di sini menyimak video pendek tentang sebaran jenis ikan di Indonesia, ya. Kemudian yang kinestetik di sini mencari informasi jenis potensi ikan yang ada di Indonesia beserta lokasi sebarannya melalui internet dan sumber lainnya. Kemudian yang visual menganalisis melalui gambar yang harus disusun berdasarkan puzzle, ya. Nah, tugas yang ini nanti menyimak videonya, linknya diberikan atau di CF kuota mungkin ditayangkan di sini ya videonya, silahkan didengarkan. Kemudian yang kinestetik nanti tugas akhirnya menggambar jenis ikan potensinya, tapi dengan nanti di depan presentasi diperagakan. Jadi gambar jenis ikannya kalian memperagakan sebarannya di mana melalui peta yang dari kelompok visual. Baik, setelah duduk berkelompok kita melakukan teknik stop sejenak. Coba silahkan jangan pegang apa-apa tangannya. Duduknya tegak, ya, tegak, bersandar di kursi, ya, bersandar di kursi. Si bahu kanan kirinya tegak ke depan. Enakan duduknya ya, silahkan simpan tangannya di paha, ya, fokus. Oke, silahkan boleh kalau fokus kalian harus merem, boleh merem. Sambil merem boleh, ya. Sini. Nah, ini kan pernah dilakukan ya teknik stop ini ya di pembelajaran sebelumnya. Oke, ya. Jika sudah merasa nyaman, tadi sudah nyaman. Ya, oke. Ya, silahkan menghirup udara. Menghirup udara. Ya, Kadis. Fokus Dimas ya. Fokus ya, silahkan hirup udara. Keluarkan secara perlahan. Hidung, rilekskan pikiran, ya, tinggalkan beban kalian di sini. Oke, rasakan udara yang masuk, hirup lagi, keluarkan, buang. Nah, ketika membuang perut kalian menepis ya. Keluarkan, silakan hitung, fokus 3-5 kali. Silakan Ajis, fokus, hitung. Berem, ya. Berem lihat temennya. Merem, ya. Lakukan 3-5 kali. Pikiran yang ada di luar buang, hutang, misalkan ya. Kalau ikutan. Ya, baik. Nah, oke. Nah, itu merupakan teknik mindfulness ya. Oke, kali terakhir nih, tarik nafas. Keluarkan dari hidung, tarik. Nah, oke, berhenti. Gimana? Dengan kelompok kalian sudah mulai tenang? Tenang ya? Tenang ya? Nyaman dengan temannya? Ya, takutnya ketika kalian berkelompok dengan orang baru, kalian terlepas, ya, nggak bisa kerjasama. Oke, kalian bisa stop, take a break, observe, dan proses. Paham ya? Jadi kalau ada masalah apa-apa, dia bisa jenak, ya. Oke. Nah, di sini ada pertanyaan pemantik nih, ya. Apakah kalian pernah pergi ke laut? Nah, oke. Apa saja yang termasuk sumber daya kelautan itu? Perahu. Oke, benar. Apa lagi? Karang. Terumbu karang. Garam. Mengapa Indonesia kaya akan potensi perikanan nih? Karena lautnya luas. Karena banyak laut. Indonesia mungkin dia negara maritim. Negara kepulauan gitu ya. Oke, di sini mengapa Indonesia kaya akan potensi ikan? Letaknya strategis. Ekosistem terjaga dengan baik. Oke, anak-anak. Nah, gua akan tayangkan video nih.
yang kalian tangkap dari video ini? Pendapatan ikan. Pendapatan ikan di mana? Dari 2014 sampai 2017. 2014 sampai 2017. Tangan dulu. Ada lagi? Ada lagi yang mau berpendapat terusan? Ya, Audira. Ya, Indonesia terdiri dari 17.005 pulau lebih. Cakupan. Izinkan di sini nanti setelah berkelompok kalian ya, Ibu akan bagi penugasan kalian di sini membagikan LKPD dengan bahan ajarnya. Nah, nanti ketika presentasi ada moderatornya, presenternya, penanya, ya, penjawab, siapa yang menjawab, jadi dibagi tugasnya ya. Jadi jangan itu yang presentasi, itu yang jawab, itu yang nulis ya. Dan notulennya, ya, siapa yang menulis pertanyaan teman-temannya, paham? Sampai sini paham ya? Oke. Ini LKPD kasih 2 kelompok ya. Ini karena besar 2 kelompok jadi dikasih 2 ya. Kemudian ini bahan ajarnya. Silahkan. Ini 4. Ini ya, silahkan. Ini ya, audio ya. Jadi sekelompok ya. Ini bahan ajarnya. Silahkan dibaca dulu. Ya, sekarang baca dulu. Baca dulu bahan ajarnya. Silahkan dibaca. Kita baca bareng-bareng ya. Ini visual ya. Visual. Ini bahan ajarnya. Boleh dibaca bersuara biar teman yang lain mendengar. Kami juga nggak apa-apa. Silahkan. Baca. Jadi apa tugas yang kinestetik? Menggambar ikan. Nah, terus lihat ya LKPD-nya tugasnya. Mana LKPD-nya? Lihat. Nah, ini. Jadi nanti isi ya. Tuliskan jenis ikan yang kalian gambar itu apa. Kemudian lokasi persebarannya, manfaat jenis perikanan yang digambarnya. Nah, pas presentasi nanti memperagakan sebaran potensi ikan. Jadi kalian di mana lokasinya ya? Silakan diperagakan. Ya, gerakan ikannya boleh diperagakan. Oke, yang ini berarti videonya nanti Ibu bantu tayangkan ya. Selain di yang LKPD, ntar Ibu bantu tayangkan. Nah, ini cerdas sekali sudah disusun. Oke, silakan nanti tinggal memasang. Ini aja satu kanan. Boleh dipotong ya? Ini cut aja kertasnya. Ininya ya, dilipat aja. Dikasih tulisan ya. Spidolnya boleh dilipat satu ya. Oke, nih. Nah, yang ini audio. Kalau kesulitan benar di sana Ibu bantu di sini ya. Ibu bantu ditampilkan dari sini. Ditemukan di Laut Sulawesi antara lain karang dan benih hijau. Ini jadi ini videonya berulang-ulang. Silakan boleh didengarkan. Oke, pengerjaan 15 menit ya. Siap ya? 15 menit ya. Dikenal sebagai negara Dengan kelompok kalian di bisa. kawasan perairan India
Oke, saya akan diperagakan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama ada Lokasi usaha kita melihat laut Flores setelah makassar dan wilayah laut pada manfaat jenis perikanan yang dilakukan. Jika adanya tidak kesehatan mata, bahkan imunitas tubuh. Lokasi persebaran di Indonesia antara Sumatera Selatan, Jawa, manfaat jenis perikanan yang dilakukan. Manfaatkan sekarang meningkatkan pertumbuhan dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh untuk melawan infeksi. Jika menjaga meningkatkan yang berkaitan. Nah, yang ketiga itu ada ikan tuna mata besar. lokasi persebaran perairan Samudra Hindia Selatan Jawa dan Kalimantan. Manfaat ikan tuna mata besar dapat menunjukkan ikan tuna yang sangat efektif untuk menyembuhkan berbagai penyakit. Salah satunya dapat mereduksi penyakit sebelumnya dan memperkuat kesehatan. Yang keempat ada ikan tuna sirip jeruk. Lokasi persembahan laut Banda, laut Sulawesi, perairan laut utara, Papua, dan lain-lain. Manfaat jenis perikanan mencegah anemia, meningkatkan kesehatan jantung, mengontrol kadar darah. Yang kelima ada ikan albatross. Jadi ada ikan apa saja yang digambar? Cakalang, Cakalang, ikan nadi nadi bintang, Ikan tuna mata besar, tuna mata besar, Ikan tuna sirip jeruk. ya, ikan albatross. albacora. Oke, terima kasih ya. Nah, ini ya, semangat. Di ke atas kan dia gambarnya ya, biar kelihatan teman-teman. Coba perhatikan teman-teman, silakan. Siapa pembagiannya? Yang moderator, presenter, jawab dan nanya. Notulen yang nulis pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Seperti dengan kita di sini, kita ingin mempresentasikan hasil kerja dari kelompok siswa. Sebelumnya perkenalkan nama saya Putri sebagai moderator. Perkenalkan nama saya Sayyida sebagai duet. Perkenalkan nama saya Rani sebagai jawab. Perkenalkan saya Arya sebagai penanya. Perkenalkan nama saya Rani Satya sebagai presenter. Perkenalkan nama saya Muhammad Eka sebagai presenter. Di sebelah sini ada Laut Banda, di sebelah sini ada Laut Timur. Di mana persebaran mereka? Sumatera. Nah, ini laut Jawa. Ikan cakalang. Kalau yang ini ikan mandi laut. Bukan apa saja kendala potensi orang Indonesia. Nelayan yang menjaring ikan dengan bukan harimau, terus pengeboman ikan itu kendalanya. Ya, Dimas. Potensi laut Indonesia belum dimanfaatkan secara optimal. Selain secara ekonomi, luas laut yang mencapai 70% total luas Indonesia tersebut juga belum bisa mendukung konektivitas antar pulau. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tahan dulu. Kelompok tadi ya, kelompok audio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tujuannya saya di sini dan tempat saya akan mempresentasikan tentang ekoregion perikanan yang ada di Indonesia. Terlebih dahulu perkenalkan nama saya itu Rita. Saya akan menerangkan yang dilakukan satu dari Sumatera dan bisa satu gong adalah pulau. Tangan dulu dong semuanya. Tangan, kemudian teman-teman yang lain. Silakan LKPD-nya dikumpulkan, dirapikan. Boleh kalau mau tambah nanti mau perbaikannya boleh ya. Jadi kalian semua sudah di sini tadi peran di dalam presentasi ya. Nah, untuk kesimpulan pembelajaran nih, dari ketiga tadi kan ikan, ya kelompok ini menggambar ikan, beberapa ikan. Kemudian di sini ekoregiennya, artinya tadi ditunjukkan di peta bahwa ikan kita itu banyak sekali ya, ikan pelagis kecil, ikan besar, tunanya itu banyak. Ya, yang digambar kelompok visual tadi ya di peta. Siapa yang mau menyimpulkan, yang bisa menyimpulkan tadi dari pembelajaran kita hari ini? Ya, silakan yang mau ke sini ke depan, satu orang saja. Silakan kesimpulannya. Teman-teman, kesimpulannya mungkin
dari luasnya perairan Indonesia yang menyebabkan banyaknya jenis ikan-ikan di setiap kepulauan atau lautan di Indonesia. Contohnya di Laut Sumatera ada ikan tuna mata besar, almapora, dan yang lain Mas. Sini juga ada nggak? Ke daerah timur Indonesianya banyak ikan juga nggak? banyak. Contohnya di Laut Banda banyak sama ikan tunanya masih sama spesies dengan ikan di Sumatera. Dengan cara melestarikan, jangan ada penangkapan ikan dengan secara pengeboman, penangkapan secara besar-besaran itu tidak boleh karena akan mengganggu ekosistem ikan yang ada di laut kita. Luar biasa ya, bahwa pembelajaran kita hari ini mengenai ikan, walaupun kita bukan ada di daerah pesisir kelautan ya, tapi negara kita itu negara kepulauan ya. Tadi berapa ribu tadi di video awal? 17.000 pulau. Nah, di sini itu kita kaya, berarti ikannya juga kaya. Makanya di pembelajaran sebelumnya kita kaitkan sudah belajar mengenai apa? Alur laut kepulauan Indonesia, ALKI. Nah, kita sudah menyimpulkan. Nah, silakan di buku catatannya. Buka buku catatannya, tulis refleksi. Langsung jawabannya ya. Tulis refleksi. Pembelajaran kita kali ini refleksi ya. Oke. Apa yang sudah saya mengerti? Langsung dijawab. Apa yang sudah saya mengerti? Nanti setelah belajar ini, apa yang akan saya lakukan untuk membantu saya mengerti? Oke, sudah selesai? Sudah? Oke. Nah, silahkan. Ini kita refleksi lagi nih, refleksi dari ibu sendiri tadi dari kalian ya. Jadi di sini pengalaman menarik kalian di sini dengan kelompoknya ya. Ini refleksi dari ibu, bisa berdiskusi ya, bisa berdiskusi, bisa berkoordinasi dengan teman-temannya. Kemudian partisipasi kalian juga di sini dalam pembelajaran sudah sangat baik. Namun di sini yang perlu diperbaiki adalah tadi apa? Bertanya, mengacungkan tangan, jangan malu-malu, jangan takut salah, ya. Belajar, kita semua belajar. Oke. Bagaimana perasaanmu hari ini setelah mempelajari tentang potensi kelautan? Ya, itu digambar emotnya kalian. Nah, ini gambarnya, ya. Nah, perasaanmu setelah mempelajari potensi kelautan, silakan digambarkan di bukunya, ya. Nah, ini perasaannya bagaimana nih? Ya. Oke, senang. Jadi tahu ya. Baik. Baik, silakan bukunya ditutup. Dikumpulkan ya. Dikumpulkan, nanti ibu akan melakukan penilaian akhir. Oke. Nah, pertemuan selanjutnya minggu depan ada satu pertemuan lagi sebelum PPS di hari Seninnya, yaitu kita memasuki bab selanjutnya, yaitu mengenai sumber daya alam. Jadi silakan nanti di buku paket yang ada di kelas juga kalian dibuka-buka, dibaca-baca, nanti kita belajar bersama lagi ya. Terima kasih ya, mohon maaf apabila ada kekurangan dalam pembelajaran kali ini. Semoga dimaafkan nggak? Oke, maafkan ibu ya. Ya, oke, terima kasih atas waktunya. Silahkan untuk kelas kembali. Oke, terima kasih ya. Ya, oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bu Eva ya, kita tadi sudah melaksanakan observasi kelas langsung, Ya, siap. real teaching Bu Eva bersama siswa di Pasif F. Saya sangat terkejut sekali, sangat bahagia dan bangga sekali bahwa Bu Eva itu ternyata dari proses pembelajaran baik dalam LMS maupun dalam
karya, dalam evaluasi konsep, elaborasi pemahaman itu diterapkan di kelas itu hampir 100% ya. Kita sangat baik sekali ya. Saya tapi sebelum saya mengungkapkan hasil observasi saya ingin mendengarkan apa yang Ibu rasakan. Silakan Ibu merefleksikan sendiri bagaimana proses pembelajaran tadi. Ya, baik. Terima kasih Ibu di dalam kesempatan ini ya saya untuk merefleksikan hasil pembelajaran saya barusan Ibu ya. Nah, di sini mungkin saya perasaan saya senang ya. Alhamdulillah dengan perencanaan pembelajaran yang sudah dibuat gitu ya, baik di sini diferensiasinya, kemudian juga pembelajaran sosial emosional juga di sini sudah bisa diterapkan di kelas gitu ya. Perasaan saya cukup senang. Ya, perasaan saya senang tentunya Ibu ya. Namun di sini saya berefleksi juga di pembelajaran saya ini. Tadi anak-anak ini memang sudah dibagi ya berdasarkan profil muridnya. Alhamdulillah. Namun di sini ada satu yang harus ditingkatkan mungkin Bu di sini harus ditingkatkan yaitu keberanian anak untuk mengajukan pertanyaan gitu ya. Dari segi waktu pembelajaran 2 jam itu saya bisa mengelolanya dengan baik gitu ya, sesuai dengan refleksi saya pada pertemuan pertama Bu PI 1 ya. Pertemuan pertama itu Ya, yang kendalanya itu waktu yang perjalanan ke arah alam ke sungai ya, sungai itu. Tapi alhamdulillah untuk sekarang saya bisa memperbaikinya. Kemudian dari pembelajaran tadi juga anak-anak saya harapkan selanjutnya bisa meningkatkan kepercayaan diri terhadap murid di sini di kelas ya, terutama dalam mengemukakan pendapat. Kemudian juga keterampilan spasialnya gimana di dalam pembelajaran geografi itu syarat utamanya itu siswa harus hafal, harus kenal wilayah Indonesia gitu ya. Nah, ini harus lebih ditekankan kembali. Kalau dari perbedaan setelah sebelum mengenal diferensiasi dengan KSD dan sesudah mengenal ini pembelajaran rasanya ada bedanya nggak Bu? Iya, tentu ada bedanya. Jadi saya sebagai guru ketika dalam pembelajaran harus mengaitkan antara kompetensi sosial emosional ini untuk mengetahui nih anak itu siap gak belajar bersama kita gitu ya. Dia bisa memanajemen diri gak, kesadaran dirinya dimunculkan ya. Kemudian dan hal-hal yang lainnya di sini sudah tadi sebelumnya kan anak kalau tampil sebelum mengenal KSE ini ya, misalkan dia udah silakan presentasi tampil, ya yang jawab itu yang presentasi itu orangnya, tapi dengan ini bisa memanajemen diri siapa yang jadi tadi presenter, penanya, moderator, itu kan bagian dari KSE-nya ya. Anak-anak bisa memilih, oh saya tanggung jawab untuk menjadi moderator ya. Itu kemudian di dalam diferensiasinya sebelum mengenal diferensiasi saya pembelajaran cenderung menyamakan ke semua siswa itu bahwa siswa harus dari kita ini semuanya belajar tentang misalkan menggambar, membuat kertas semuanya. Nah tapi di sini ternyata anak-anak dengan perbedaan minat profil belajarnya sendiri di sini anak mengetahui potensinya, potensi kita yaitu kinestetik hasil tes. Jadi kita harus mengembangkan potensi ini gitu ya, kinestetik audio atau visual ini. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa potensi profil murid yang lainnya juga harus berkembang juga, dituntun. Kayak tadi kan kinestetik gambar, tapi itu kan bisa masuk ke visual ya, tapi dengan gerak juga biar tidak mengganggu. Ya, baik Bu Eva, mungkin tujuan ini ya pas observasi kelas itu tadi kan Ibu udah merefleksikan itu ya, biasanya itu tujuannya merefleksikan hasil pembelajaran yang Ibu yang Ibu belajar. Yang kedua mungkin tujuannya itu agar adanya tindak lanjut pembelajaran ya. Nah, izin saya untuk baik Bu Eva, untuk tujuan pas observasi ini kan ya, yang pertama mengungkapkan refleksi dari Ibu setelah tadi kegiatan pembelajaran. Yang kedua saya menyampaikan mungkin hasil dari observasi kepada Ibu. Baik, yang pertama hasil observasi itu yang pertama itu mengembangkan lingkungan kelas yang memfasilitasi murid secara nyaman. Nah ini tadi saya melihat Ibu telah memfasilitasi siswa dengan kenyamanan, membuat pembelajaran itu fokus lalu menyenangkan. Apa sih? Yang pertama menampilkan cerita yang bermakna, itu sangat baik sekali ya. Yang kedua mencerita, lalu membuat tadi rehat sejenak, mindfulness itu kefokusan siswa. Lalu yang ketiga itu kan adanya
berdoa mungkin ya berdoa. Nah itu juga kan untuk kesadaran diri itu KSE-nya itu dapat sekali. Lalu komunikasi diri positif, memotivasi siswa melalui cerita-cerita tadi. Lalu disiplin, sudah menyampaikan waktunya pengertian ini sekian itu sudah ada. Lalu motivasi di pembelajarannya itu sudah sangat baik sekali. Yang kedua prosesnya efektif atau tidak? Kalau saya lihat tadi proses ini tuh sangat efektif. Yang pertama pembukaan proses itu ya pembukaan dengan apa namanya mengabsen, lalu menyampaikan ada kesepakatan kelas, lalu ada tujuan pembelajaran, capaian pembelajaran, lalu ada motivasi siswa, lalu secara pendekatan mendampingi murid satu persatu. Ibu menyampaikan, ya lalu penggunaan strategi pembelajaran dengan metode media ajar yang bervariatif, ya menyediakan puzzle untuk yang visual, memperdengarkan melalui video auditori, lalu menyiapkan gambar untuk siswa bergerak tangannya secara kinetis, jadi tidak mengganggu. Ternyata saya lihat bahwa kinetis itu tidak hanya bergerak, tapi mengalihkan gerak, tidak hanya gerakan kaki gitu ya, gerakan tangan juga kan, jadi proses pembelajaran itu sangat efektif. Ternyata ya, saya juga belajar dari ibu tadi sangat baik sekali. Lalu di proses pembelajaran juga sudah sangat baik. Lalu ada refleksi, ya, ada refleksi dan umpan balik. Tadi refleksinya ada catatan titik. Mungkin refleksinya kan tadi itu dari dicatat ya, dicatat. Mungkin kalau dikomunikasikan mungkin bisa juga ya lebih ramai gitu ya, lebih ramai. Lalu tadi ada ini kan ada ini ya Bu, tadi teh emosi ya, emosi perasaan itu sangat baik sekali ya. Itu kalau pakai aplikasi ini Bu kayak Jamboard itu ya, jadi ditayangkan di depan itu ya, mungkin itu akan lebih sangat baik sekali. Mungkin itu yang belum pelaksanaan asesmen juga ada di awal, ada asesmen ya, asesmen awalnya bagus, tadi pakai barcode kalian ya, bagus, pembelajaran inovatif sekali. Yang kedua di proses tadi Ibu banyak sekali menilai yang baik sangat baik yang kedua itu sangat sudah ada di prosesnya. Lalu di terakhir ada post test juga kan ya, mungkin nanti post testnya dikumpulkan, kategorinya ada beberapa pertanyaan, sudah sangat lengkap, komplit, mendekati sempurna ya. Tinggal mungkin tadi ada yang visual aja sedikit nih, yang visual itu bagus sekali puzzle, metode puzzle yang puzzle maker ya. Kalau sekarang ada ya Bu di HP juga ya, puzzle maker ya, Interacity ada di puzzle maker. Lalu tapi kurang warna mungkin waktu itu bukan ya, kalau dikasih warna kan visual mungkin lebih ini ya, lebih sangat baik sekali. Udah mungkin Ibu ya untuk rencana tindak lanjutnya kira-kira apa? rencana tindak lanjut pembelajaran ini ya Bu ya. Ya saya ingin lebih meningkatkan lagi mungkin pembelajaran anak profil murid ini gitu ya, dengan yang lebih kreatif gitu ya, lebih inovatif juga. Maka Ibu di sini saya mencoba memotivasi siswa itu terus-terusan ya, bahwa di dalam pembelajaran ini memang kadang di kelas itu baru tampilkan di sini. Boleh. Jadi kalau di dalam pembelajaran kadang gini, ayo buka, kenapa saya jadi balik buku, misalnya refleksi, nggak ada kuota Bu, ya makanya saya berusaha balik lagi jadi tulisan itu ada yang tadi di awal menggunakan dan memang menggunakan dicatat gitu ya, dicatat. Nanti setelah selesai kerjaan itu nanti saya buat portofolio, foto ya, itu selanjutnya yang akan saya lakukan. Jadi tadi sudah mengumpulkan itu, jadi saya panggil lagi ketua muridnya. Jadi nanti per kelompok jadi portofolio digitalnya kelompok. Jadi tiap siswa nanti saya simpan di drive, bisa view nanti hasil pembelajaran itu juga sebagai bahan nanti laporan kepada orang tua bahwa anaknya belajar ya, portofolionya ada. Ibu ada wifi Di sana nggak ada. Oh nggak ada, jadi kuota berbagi. Ya, kan ada di kesepakatan Ya, berbagi nih, jadi kendalanya di kuota ya Bu ya. Bagi kami sarana prasarana di kuota. Ya, itu sih ya, itu kendalanya ya Bu ya. Ya, baik mungkin Ibu ya mungkinnya untuk pasca observasi saya ingatkan kembali jangan bosan-bosan melihat LMS di Alur Merdeka. Lalu nanti kita ada pendampingan kelima itu nanti di coaching ya Bu ya, jadi keterampilan coaching. Mungkin itu aja mungkin ya Bu ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mantap.